Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya doakan semoga hari ini kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kemudahan dalam segala urusan kita masing-masing. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada para teman-teman yang sudah mensupport, sudah mendukung channel ini. Dan mudah-mudahan kedepannya channel ini bisa berkembang lebih baik lagi, bisa bermanfaat video-video yang sudah saya upload, bermanfaat bagi orang banyak, bermanfaat bagi teman-teman pemula, dan bermanfaat khususnya untuk diri saya pribadi. Oke, untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas dan saya akan membahas terkait dengan area-area di mana harga akan terjadi sebuah penolakan ataupun sebuah rejeksi, di mana area-area itu sudah saya pernah jelaskan juga, yaitu di wilayah-wilayah sebuah terjadinya rejeksi-rejeksi pada periode-periode atau harga-harga sebelumnya. Seperti halnya di sini yang sekarang sedang berlaku, bahwa di sini ada sebuah area di mana harga ada sebuah penolakan ya. Ada sebuah penolakan. Kalau kita tarik garis seperti ini, maka di wilayah ini itu akan terjadi dominannya sebuah penolakan. Walaupun itu tidak berbentuk candle hijau. Artinya, ketika dia membentuk sebuah candle hijau naik ke atas dan dia di-reject lagi ke bawah, itu menandakan bahwa pihak daripada seller itu lebih kuat daripada buyer, ya. Tapi untuk sebuah rejeksi, sebuah penolakan, itu teman-teman harus menunggu open posisinya. Jika ingin long time, maka harus menunggu bahwa harga itu benar-benar terkonfirmasi untuk retrace ke atas atau berbalik tren ya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau mengambil sebuah 1 menit 2 menit, itu artinya harga itu mengalami sebuah correction harga seperti yang terjadi pada pola harga, seperti yang terjadi pada pola harga di harga sebelah sini ya. Artinya di sini terjadi sebuah koreksi, dia naik terus dia turun lagi. Itu artinya ini adalah sebuah wilayah koreksi harga. Oke ya, paham ya teman-teman ya? Jadi koreksi harga itu belum tentu dia terjadi dalam beberapa dalam banyak candle gitu loh. Bisa koreksi harga terjadi 3 candle, 2 candle, 1 candle, itu bisa terjadi seperti itu. Nah, kenapa saya di sini open posisi sell? Sesuai yang saya katakan bahwa harga itu sebetulnya cuma dia mengalami sebuah correction harga, di mana harga-harga buyer ini itu hanya efek daripada support yang terbentuk di periode sebelumnya. Dan ketika kita lihat bahwa harga memang benar-benar akan jatuh, itu kita tarik garis daripada sini ke sini. Bentar ya, daripada sini ke sini. Nah, itu sangat lurus ya, segaris ya. Itu menandakan bahwa harga masih dominan dan masih kuat untuk penurunan. Paham ya teman-teman ya? Jadi area-area di mana kita mengetahui untuk kapan itu dia akan koreksi, kapan dia akan meneruskan, itu bisa kita lihat daripada rejeksi bukti rejeksi ini teman-teman ya. Jadi ketika nanti harga naik di level sini, di level sini, di level sini, itu dominan harga itu akan ada penolakan. Walaupun dia ketika mencoba untuk ditolak, mencoba untuk naik terus ditolak lagi. Walaupun dia tidak harus menjadi candle seller, tapi setidaknya ketika dia naik itu ditolak menjadi candle buyer, mungkin wujudnya seperti ini ya, yang sumbu atas lebih panjang daripada sumbu bawah. Itu awal mula terbentuknya. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Ini adalah wilayah-wilayah sebuah koreksi, sebuah rejeksi harga, sebuah penolakan harga, di mana ketika kedua candle ini mencoba untuk naik melebihi daripada candle ini, maka di situ akan ditolak dan di reject. Ya, paham ya teman-teman ya? Nah, pola harga untuk sebuah kenaikan dan penurunan itu sama ya teman-teman ya, sama. Yang jelas di wilayah-wilayah yang selalu terjadi sebuah penolakan, itu teman-teman harus mewaspadai, harus hati-hati area-area seperti ini. Ditandai oleh apa? Ditandai oleh candle yang mempunyai sumbu yang dominan rejeksinya. Paham ya teman-teman ya? Nah, wilayah-wilayah ini itu juga teman-teman harus hati-hati nih. Itu kan wilayah-wilayah di mana harga itu ada sebuah penolakan-penolakan. Maka ketika harga tidak mampu untuk turun, bahkan tidak menyentuh, maka harga akan berbalik lagi, dan di sini adalah wujud ketidakmampuan daripada seller untuk menurunkan level harga. Nah,
Ketika dia ingin turun lebih jauh lagi, maka teman-teman pahami dengan pola garis trennya, ya, dengan pola garis trennya. Pola garis tren seperti ini, ya, itu bukan semata-mata terwujud berdasarkan ketidak ada alasan itu loh. Maksudnya itu ada alasannya. Ketika harga ngebreak daripada garis ini, maka dia akan mencari garis jalur baru lagi. Ya, mencari jalur baru lagi. Dia membentuk. Tapi ketika dia masuk ke jalur baru, maka dia harus ada konfirmasi ketika harga ingin berada di jalur ini. Ya, harus ada konfirmasinya. Paham ya teman-teman ya? Jadi fokuslah teman-teman kepada sebuah tren. Ketika tren turun, fokuslah kepada penurunan. Ketika tren naik, fokuslah kepada tren kenaikan. Fahami di mana letak dan areanya harga itu akan ada perlawanan, yaitu pemantulan harga ataupun rejeksi harga ataupun penolakan harga. Ya, area-areanya itu sama, sudah terjadi seperti ini di wilayah yang sama, di wilayah yang sama. Ya, kalau kita tarik garis daripada sini, itu wilayahnya sama. Ada penolakan, maka di sini wujud penolakan inilah yang mengkonfirmasi harga terkonfirmasi lagi oleh candle ini, maka harga jatuh sampai di level yang paling rendah. Nah, ketika harga kita tarik daripada level sini, ya, ini ketika menyentuh ini, dia akan ada sebuah penolakan harga kembali teman-teman. Ya, paham ya? Akan ada penolakan kembali. Kalau kita lihat daripada harga sini, ya, ketika dia pas di wilayah ini, dia akan ada penolakan. Ya, oke, di sini saya akan open posisi buy. Apakah dapat penolakan itu? Dapat daripada mana bang? Kok bisa di situ dikatakan ada penolakan? Daripada level di mana resisten ini terbentuk, kita tarik garis ke bawah. Dan ketika kita tarik garis bawah, itu dia sumbu ini setidaknya dia udah ngepas body ini ya. Sumbu ini dia sudah berada di garis ini, ada penolakan. Tapi kalau kita tarik garis daripada level ini ke sumbunya ini, itu masih jauh. Artinya penurunan masih akan berlanjut teman-teman. Paham ya teman-teman ya? Tapi yang jelas di wilayah ini yang sekarang sedang terjadi, itu di sana ada sebuah harga yang membatasi dia juga. Ya, ada sebuah harga yang membatasi dia juga, yang melawan dia juga. Ya, paham ya teman-teman ya? Apa yang saya sampaikan? Jadi pola harga itu akan selalu begitu teman-teman. Pola harga akan selalu begitu. Jadi pastikan teman-teman memahaminya, bagaimana pola harga itu terjadi, bagaimana harga itu terjadi, di mana letak rejeksi-rejeksi, penolakan-penolakan itu berlaku. Ya. Paham ya teman-teman ya? Oke, di level sini tadi, di level sini saya bilang ada sebuah penolakan harga. Di mana? Di wilayah ini, di wilayah ini. Itu ada sebuah penolakan harga teman-teman. Nanti ketika harga berada di level sini ini, itu pun sama ya teman-teman. Itu pun sama. Ada sebuah penolakan harga. Artinya ketika dia turun di level itu dia ada penolakan harga. Nah, nanti ketika harga sudah jatuh di level ini, itu ketika kita tarik garis daripada ini ke sini, daripada level ini ke support ya, support sumbu itu, maka di situ akan segaris, dia akan berhenti di wilayah sini. Ya, dia akan berhenti di wilayah situ. Nah, ketika kita tarik garis daripada level mana? Level ini. Ya, level sini. Daripada level ini, ya, itu pun dia mempunyai wilayah yang sama, mempunyai ruang yang sama di level sini. Tapi secara garis besarnya levelnya ada di sini, secara garis besarnya, ya. Paham ya teman-teman ya? Ini kalau kita lihat nih, dia mencoba untuk ngebreak ini, tapi di sini adalah area-area di mana harga itu banyak rejeksinya, dominan untuk ditolak, banyak sebuah rejeksi. Itu makanya harga di sini dia mencoba untuk turun, selalu dilawan. Ya, polanya akan seperti itu teman-teman ya, akan sama polanya. Kalau kita garis daripada level sini ke bawah, ya, ke bawah sini, dia belum nyampe ya sini, daripada sini harga itu jatuh sampai level sini, nanti ada penolakan kembali teman-teman. Ya, ada penolakan kembali. Artinya di level sini itu akan terjadi sebuah pantulan harga, akan terjadi sebuah perlawanan harga, tapi belum tentu dia akan menjadi seller teman-teman. Intinya pantulan dan perlawanan harga itu kemungkinan dalam prosesnya, seperti itu teman-teman ya. Makanya saya selalu ingatkan, ikuti tren, apapun yang terjadi follow the trend.
Ketika harga udah tinggi seperti ini, cuma teman-teman cari di mana letak dia itu akan berbalik harga. Ya, pada prosesnya nih, ini kan menjadi candle buyer pada prosesnya. Tapi endingnya belum tentu menjadi buyer teman-teman. Karena apa? Kekuatan tren. Kekuatan tren kalau kita bisa lihat bahwa garis level ini ke bawah itu segaris teman-teman ya, segaris. Itu level kekuatan tren. Ya. Kita hanya menggaris dari level sini sampai level sini, oh ketemu. Itu bisa aja perlawanan ke atas. Ya. Bisa ada perlawanan ke atas. Itu kan kita harus hanya menggaris seperti itu. Intinya pada prosesnya itu ada penolakan-penolakan ke atas. Tapi belum tentu dia akan menjadi candle buyer. Nah, ini kemungkinan candle buyernya akan terjadi di wilayah sini. Ya, itu yang harus teman-teman perhatikan. Karena apa? Ketidakmampuan buyer untuk melawan ke atas itu juga sama ketidakmampuan seller untuk menurunkan level harga di wilayah yang sama. Artinya di harga di sini itu harga ini kuat banget untuk menolak harga itu ingin turun. Terutama di wilayah ini nih, di wilayah ini ya. Nanti dia akan kuat banget. Paham ya teman-teman ya? Dia akan menjadi sebuah penolakan-penolakan harga. Ya. Dia akan menjadi sebuah penolakan-penolakan harga ketika ingin turun, ketika dia mau turun itu ditolak ke atas. Ya. Intinya itu. Itu kalau kita ngambil reversalnya. Reversal itu jangan terlalu lama teman-teman ya. Jangan terlalu lama. Ya, paham ya? Pada pola intinya itu seperti itu teman-teman. Yang penting teman-teman fokus pada follow the trend aja. Fokus pada follow the trend, ikuti tren yang sedang terjadi. Karena apa? Sekuat apapun kita melawan tren, itu kita akan gagal teman-teman. Kita akan gagal. Ya. Jadi ketika harga sudah mencapai level yang memang sudah ditentukan, maka harga itu akan kembali kepada jalurnya. Ketika di jalurnya ini harga sudah mulai melawan, ada perlawanan, maka harga akan mencari jalur baru kembali. Contohnya, ini harga berhasil menembus ini, maka harga akan mencari titik di mana harga itu terbentuk sebuah apa? Sebuah supply ya. Ketika di wilayah supply seperti ini, maka harga akan ada penolakan lagi ke bawah. Ketika di sini di wilayah dia tidak mampu, di wilayah ini tidak mampu untuk menurunkan level harga, maka dia akan naik kembali. Itu yang salah satunya dia mencari jalur baru. Ya. Harga itu akan seperti itu teman-teman. Ya, dia mempunyai level masing-masing. Paham ya teman-teman ya? Jadi teman-teman jangan menganggap remeh bahwa penolakan-penolakan yang di level yang sama itu tidak ada efek. Itu ada efek teman-teman. Penolakan ini, penolakan ini, penolakan ini. Itu ada efek pada nanti periode-periode selanjutnya. Contohnya ketika harga di sini turun, dia naik di level ini, itu akan ada suatu penolakan, rejeksi harga itu akan wujud. Ya, itu akan wujud. Rejeksi harga yang berupa sumbu itu akan wujud. Ya, walaupun nantinya pada endingnya dia itu berhasil naik, intinya di wilayah ini dia terjadi sebuah perdebatan harga terlebih dahulu. Sama juga di wilayah ini. Ya. Karena apa, Bang? Karena ketika harga naik, kuat naik, maka yang akan dia cari adalah sebuah resisten. Ya. Ketika harga naik, itu yang dicari adalah sebuah resisten yang menurut harga itu adalah harga yang pantas untuk dicari. Dan begitupun ketika turun dia akan mencari sebuah wilayah support. Ya. Bisa difahami teman-teman ya apa yang saya sampaikan. Jadi sumbu-sumbu yang terlahir seperti ini itu kedepannya itu akan menjadi suatu halangan bagi harga itu ingin mencapai level harga yang dituju gitu loh. Ya. Tapi di satu sisi lain sumbu-sumbu seperti ini itu ketika nanti harga itu sudah mencapai level sini maka dia akan stop. Ya, akan stop. Akan bisa dikatakan harga itu hanya mencapai level sini walaupun nantinya diteruskan kembali. Asalkan apa? Asalkan yang memerintah daripada sini itu banyak dukungannya, banyak kekuatan untuk naik. Gitu loh. Ya. Kalau kita gambarkan pola harga, maka harganya itu bisa dikatakan bisa seperti ini nantinya. Ya, harga bisa seperti itu. Tapi namanya harga itu kita tidak ada yang tahu ya. Harga itu akan lari kemana pada intinya. Nah, ini kan pas banget ya di wilayah ini, di wilayah ini, di wilayah ini, di wilayah ini. Artinya si buyer itu tidak mampu untuk menaikkan level harga. Coba saya open posisi di sini sell, tapi dia penembusan itu hanya baru sedikit banget ya, penembusan ini baru sedikit banget. Bahkan sumbu ini belum mampu untuk ditembus teman-teman. Sumbu ini belum mampu untuk ditembus.
Penembusannya hanya di wilayah body buyer ini nih. Ya, sedikit banget. Itu bisa saja di sini menjadi sebuah candle apa? Candle yang mempunyai sumbu panjang bawah. Ya. Terus dia di sini menjadi candle buyer, ini tertembus dan bisa naik dia. Ya. Awal mula benar seperti itu, benar kan, dia menjadi sumbu panjang bawah. Itu bisa saja seperti itu. Ya. Paham ya teman-teman ya apa yang saya sampaikan? Jadi harga itu lebih dominan itu akan memberi suatu kayak apa ya? Suatu ciri-ciri gitu loh, suatu clue gitu loh. Ya. Ini bahwa ketidakmampuan seller untuk menurunkan level harga di sini. Ya. Oke, paham ya teman-teman ya? Jadi tunggu dulu ketika harga turun baru open buy. Alangkah bagusnya seperti itu. Coba saya di sini open buy sampai 45 ya, sampai 45. Apakah harga benar dia akan naik? Apakah harga di sini akan menjadi sebuah market sideways di wilayah ini? Oke ya, paham ya teman-teman ya? Intinya sebuah harga jangan anggap sepele, sebuah rejeksi yang memang di level-level seperti ini. Itu bisa saja dia menjadi penolakan kuat teman-teman. Dan di periode-periode sebelumnya itu sama. Nah, di wilayah ini itu nanti akan terjadi sebuah harga bahwa ketika mau naik dia akan ditolak dulu ke bawah. Dia akan di reject dulu ke bawah. Nah, di reject ke bawah itu dia akan membentuk sebuah apa? Sebuah support, sebuah dukungan untuk menaikkan level harga kembali. Ya. Polanya akan seperti itu teman-teman ya. Jadi antara body, antara sumbu, body itu sebuah powernya, sumbu itu sebuah informasinya. Kita harus pahamkan seperti itu teman-teman ya. Nah, inilah ketika kita melawan tren, sekuat apapun kita melawan tren, itu persentasenya itu lebih rendah daripada kita follow the trend. Ya, kita berbahaya sekali ketika kita melawan tren. Ya, di area sebelah sini itu ada sebuah harga ya. Nanti ketika sudah nyampe sini dia akan ada penolakan kembali. Ya, ketika sudah nyampe situ dia akan ada penolakan kembali teman-teman. Paham ya teman-teman ya? Di sini akan menjadi apakah akan menjadi sebuah market sideways? Ini sudah menjadi sebuah market sideways ya. Dia sudah menjadi sebuah market perdebatan harga di wilayah sini. Ya. Tinggal tunggu di mana harga itu akan naik. Ya. Kalau kita garis daripada level sini, nih, harga itu sudah jatuh ya, sudah jatuh. Dan apakah harga itu akan berbalik? Bisa kita lihat daripada garis trend line-nya sini. Ya. Itu masih jauh teman-teman ya, masih mencoba untuk turun lagi. Oke, saya di sini akan open posisi selama 2 menit sell ya. Selama 2 menit sell. Dia akan turun teman-teman. Dia akan mencoba untuk turun. Sampai di level mana? Sampai di level sini teman-teman. Sorry. Sampai di level sini. Ya. Di level sini dia akan turun, baru dia akan memulai lagi sebuah apa? Kenaikan. Ya. Kenaikan inilah ketika dia berada di level harga yang memang sudah ditentukan di wilayah ini nih. Di wilayah ini nih. Pas banget ya di situ ya. Tuh. Di wilayah ini juga nih perdebatan harga. Itu sama teman-teman, itu akan menjadi sebuah penolakan harga dia. Ya. Akan menjadi sebuah penolakan harga dia. Oke, di sini saya akan mempunyai posisi buy. Apakah kita dapat dua-duanya? Belum tentu teman-teman, bisa saja ini di reject dan ini gagal yang atas. Dan di sini menjadi candle apa? Buyer. Ya. Tuh. Lihat ya teman-teman ya. Di reject kembali kan karena sudah pada levelnya nih. Sudah pada levelnya. Yang ini sudah sampai sini nih. Sudah sampai level harga itu sendiri. Paham ya apa yang saya sampaikan? Jadi pola harga itu lebih kurang akan seperti itu teman-teman. Ya. Jadi ketika kita open posisi sesuaikan dengan jam terbang kita masing-masing. Kuat kita berapa menit. Kita selalu mengasah yang berapa menit gitu loh. Ya. Harga itu lebih dominan akan seperti itu. Jadi wilayah-wilayah yang dia mempunyai dominan sumbu itu akan lebih sering untuk ditolak. Akan lebih sering ada penolakan. Akan terulang kembali kejadian-kejadian yang di periode-periode sebelumnya. Maksudnya kejadian-kejadian itu berupa penolakan-penolakan itu di wilayah itu gitu loh. Paham ya apa yang saya sampaikan teman-teman ya? Jadi pola harga itu tidak ada bedanya, semua sama polanya. Bentuk candle itu mungkin boleh berbeda, tapi polanya itu sama. Ya, polanya sama. Tidak kena ya, yang bawah sayang sekali. Nah, di sini dia akan menjadi buyer nih. Di sini dia akan menjadi buyer. Kita lihat saja di sini dia akan menjadi candle buyer. Kemungkinan.
Pasti Bang, ya tidak pastilah ya, intinya kemungkinan. Karena apa? Ini sudah ada penolakan-penolakan yang wujud. Ini kan sebuah penolakan-penolakan. Artinya, apakah ini akan menjadi sebuah koreksi? Koreksi. Apakah ini akan membalikan sebuah tren? Ya, kita lihat daripada mana Bang? Daripada wujud daripada candlenya. Ya, daripada mana lagi Bang? Ini di wilayah ini sudah terjadi sebuah harga yang memang pas banget segaris tuh. Sedikit ya. Kalau kita lihat daripada garis ini, harga ini, bahwa harga itu sudah pas banget tuh, ya. Itu menunjukkan bahwa harga itu akan ada sebuah koreksi ya, koreksi. Itu belum suatu konfirmasi untuk dia mengarah ke atas ya, membalikan arah itu belum. Tapi lebih kepada koreksi harga. Oke, paham ya teman-teman ya apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bermanfaat bagi belajar kita semua. Dan terima kasih kepada para teman-teman yang sudah mensupport, sudah mendukung channel ini saya ucapkan. Jadi jangan lelah-lelah untuk kita belajar, tetap semangat, tetap fokus, dan jika ada salah, ada kekurangannya saya minta maaf dalam cara saya menjelaskannya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.